Dan memang saya mengupload foto yang bersangkutan itu di akun yang sifatnya publik, yang sering FYP di TikTok. Saya hanya membuat himbauan kepada masyarakat. Dalam akun TikToknya Nela sering flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel, yang artinya dibeli dari uang rakyat khususnya Tapanuli Selatan, supaya tidak disalahgunakan. Itu maksud saya. Tapi saya tidak ada, demi Allah, saya bersumpah, kalau saya bohong, hari ini saya mati pun saya siap. Saya tidak pernah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Ini yang framing sangat jahat dipublikasikan di Kapus Penku. Santai saja Pak, tidak usah menggebu-gebu, santai aja. Iya, karena posisinya Pak, mohon izin Pak, sangat luar biasa intervensi itu terjadi, membuat saya ini jengkel dengan proses hukum yang ada ini Pak. Pimpinan, sebelum diteruskan, Ya, Saudara Jopi, hormati ruangan ini, bicara yang tenang saja. siap Bapak. Tidak kata-katamu, Siap, supaya semua mendengarkan ini. Siap Bapak. Tidak, mana yang pantas diucapkan, ucapkan. Yang tidak pantas, jangan diucapkan. Iya, karena ada di postingan itu Pak, kata-kata itu Bukan, di sini. Anda Pak, mengatakan itu. Ya, Ingatkan itu, lewat pimpinan, saya ingatkan saudara. Siap Bapak. Pemberitahuan kepada Saudara Jovi bahwa dia akan dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat karena tidak masuk kantor selama 29 hari tanpa alasan. Pimpinan, Apa Pak? Ada apa Pak? kalau boleh izin sedikit, di sini kebetulan si korbannya, ini sebetulnya bukan antara lembaga dengan lembaga Pak, ini ada korbannya, si korbannya saya lihat di belakang ada Pak. Nanti dulu Pak, nanti dulu Baik, Pak. terima kasih Pak, itu saya masukkan saja Pak, makasih. Saya lagi mimpinnya potong-potong. Pak, Inca, coba. Saudara Jopi memposting seperti itu, kita tidak tahu niat benarnya seperti apa, hanya Pak Jopi yang tahu. Murni himbauan moral kah? Atau ada apa misalkan? Kita tidak mau masuk di situ. Saya berharap Pak Jamwas, ini juga kritik kepada pimpinan kejaksaan. Kadang-kadang begitu viral, ada masukan, kritik, himbauan, tidak senang dengan masukan-masukan, tiba-tiba dicari salahnya ini jaksa, dicari salahnya penegak hukum ini. Tidak masuk kantor lah 29 hari misalkan, berapa hari, dicari-carilah. Saya di sini sangat merasa banyak dirugikan pimpinan atas postingan si Jopi terhadap saya pimpinan. Saya dicaci, saya dipandang rendah pimpinan. Saya sampai dibully di media sosial saya pimpinan atas postingannya yang berkata tidak senonoh terhadap saya pimpinan. Sebenarnya ini kau komunikasikan, tidak perlu menggunakan media-media untuk membangun opini lalu menyudutkan dan menyalahkan. Saya lihat ini Yopi ini mungkin tertarik dengan Mbak Sana itu gayung tak bersambut sehingga membuat sesuatu keonaran ini. Hebat ini, jadi kejaksaan dibuat menjadi sesuatu cinta yang tak bersambut. Luar biasa ini. Hebat ini, hebat. Tapi saya lihat juga kepala kejaksaannya juga tidak mampu menjembatani, membuat ini supaya bersambut gayung ini. Ini juga. Kalau andaikan Kajarinya melihat lirikan si Yopi ini kepada si Nela ini, saya kira nggak ada masalah ini. Udahlah, ayo ke penghulu, ada agak nanti gampang. Kan gampang-gampang aja ini kan. Jangan membuat seperti ini, apalagi kau masih seumur jagung. Baru 1 tahun kau jadi jaksa. Udah berani kau membuat framing seperti itu. Di mana wibawa kejaksaan kau bikin? Saya kira nggak pantas, Adinda. Berdalih kau seolah-olah mencari suatu keadilan, kerugian negara, menjaga uang negara, aset negara. Tapi gara-gara soal cinta yang kecil yang tersembunyi, ini nggak pas. Izin keberatan. Jangan kau dengarkan, dengarkan. Jangan. Kau dengar dulu ya. Nanti bisa dengarkan ini. Kau taat enggak? Dengarkan. Nggak boleh gitu, dengar dulu, ada pimpinan di depan. Kurang ajar pimpinan. Ada pimpinan di depan, ada pimpinan. Ya jadi gini Pak Jamwas, Pak Kajati, ya, Pak Kajari, Saudara Jovi, ya. Sebenarnya intinya ya kami mengagendakan acara ini adalah niat kami, ya, menjaga nama baik institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, kami melihat ada perseteruan. Kami dalam posisi yang objektif, tapi kami khawatir kalau hal-hal seperti ini diselesaikan masing-masing dengan ego, yang rusak itu adalah nama institusi kejaksaan yang sangat amat kami cintai sebagai mitra. Jadi kami berharap ya, ini bukan sekedar pertemuan formalitas, apalagi kita mau saling gontok-gontokan, gagah-gagahan satu sama lain. Kita kalau bisa mencari solusi Pak. Hidup itu nggak sepenuhnya hitam putih, ya.
apalagi bapak-bapak sama-sama dari Korps Adiaksa, apa nggak mungkin ada solusi ya yang sifatnya bisa diterima kedua belah pihak, yang win-win atau seperti apa? Ya, itu pengantar dari saya. Jadi silakan saja disampaikan ya. Nanti apakah kita akan rapat hari ini sekali saja ya kan? Apakah akan berlanjut dengan rapat-rapat berikutnya? Nanti kita lihat perkembangannya, dinamika dari rapat ini. Oke, mungkin yang pertama kami persilakan dari pihak Jovi, Andrea, Bastriar beserta kuasa hukumnya secara bergantian. Kalau memang mau ngomong semua, satu orang kuasa hukum dan saudara Jovinya, tapi tidak saling mengulang ya. Jadi maksimalkan waktunya kalau bisa jangan lebih dari 15 menit ya. Silakan. Izin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada para pimpinan Komisi 3 DPR RI yang saya hormati, juga para pimpinan senior serta panutan saya juga di institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang pada hari ini berkenan untuk hadir, yaitu ada perwakilan dari Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan, ada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan juga ada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang baru menjabat sekitar 1 atau 2 minggu ini, menggantikan Ibu Siti Kholijah Harahap yang merupakan adik kandung dari Babul Khoir Harahap yang merupakan wakil ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Izinkan yang mulia Bapak Ibu Dewan yang hadir di ruangan ini, saya sudah mengirimkan adanya slide berkaitan dengan apa yang akan disampaikan. Mohon ditampilkan. Rapat dengar pendapat Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat terkait upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang terhadap Jaksa Jovi Andre Beter, itu saya, yang dilakukan perbuatan sewenang-wenang tersebut adalah oleh ex Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang lama, yaitu Siti Kholijah Harahap. Di dalam pemaparan kali ini itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Next, yaitu berkaitan dengan upaya. Yang pertama, upaya kriminalisasi terhadap saya. Yang kedua adalah perbuatan sewenang-wenang Siti Kholijah Harahap sewaktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Dan yang ketiga adalah upaya dari Siti Kholijah Harahap supaya saya dipecat dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan upaya kriminalisasi. Next, saya akan jelaskan. Next. Jadi gini, betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia memframing dalam setiap publikasi dan juga penyusunan surat dakwaan bahwa saya itu telah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan. Padahal sebenarnya saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya hanya melakukan yang pertama, mengkritik saudari Nela Marcela yang memang terbukti suka pamer foto atau flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel, supaya berhenti melakukan hal itu. Karena statusnya harus kita ketahui bahwa bukan jaksa melainkan pengawal tahanan, dan juga bukan seorang ajudan di dalam SK. Karena di dalam peraturan urusan dalam kejaksaan yang dapat mengangkat seorang ajudan adalah Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Pejabat Eselon 1 dan Kajati. Jadi alangkah tidak etisnya apabila itu dilakukan, dan memang saya mengupload foto yang bersangkutan itu di akun yang sifatnya publik yang sering FYP di TikTok. Yang kedua, saya hanya membuat himbauan kepada masyarakat di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan, apalagi jelas dan tidak terbantahkan di dalam akun TikToknya Nela sering flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel. Supaya apa? Supaya mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan atau mobil dinas semua yang ada di Kajari Tapanuli Selatan yang mayoritas merupakan statusnya pinjam pakai dari Pemda Tapanuli Selatan, yang artinya dibeli dari uang rakyat khususnya Tapanuli Selatan, supaya tidak disalahgunakan. Itu maksud saya. Tapi saya tidak ada, demi Allah saya bersumpah, kalau saya bohong hari ini saya mati pun saya siap. Saya tidak pernah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya.
Ini yang framing sangat jahat dipublikasikan di Kapus Penkum. Dan selanjutnya berkaitan dengan kriminalisasi itu sendiri. Selalu di dalam publikasi Kapus Penkum menyatakan bahwa ini urusan pribadi antara saya dengan Nela Marcela. Tetapi kenapa sejak tahapan penyelidikan hingga proses persidangan berjalan, sangat banyak intervensi yang terjadi. Contohnya adalah yang pertama ini. Kita lihat bagaimana Siti Holijah Harahap, yang kita sama-sama ketahui merupakan adik kandung dari Babul Khair Harahap, mantan Wakajati Sumatera Utara, mantan Kajati Jawa Tengah, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, hadir pada saat konferensi pers dan tidak meminta saya yang ditahan pada saat itu di ruangan RTP Polres Tapanuli Selatan untuk hadir juga di dalam konferensi pers tersebut supaya terjadi perimbangan pemberian informasi. Katanya saya adiknya, dan beliau menyatakan di situ ada informasi bohong. Apa? Disampaikannya di depan publik, ada di akun TikToknya Polres Tapsel dan juga Kejari Tapsel. Saya memblokir semua nomor pegawai Kejari Tapanuli Selatan. Faktanya 2 hari sebelum saya ditangkap, saya dihubungi oleh Kasih Pidum, ada surat panggilan mediasi. Tapi lucunya, kenapa SPDP surat panggilan penyidikan tidak diberikan kepada saya, padahal di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 atau 2014 menyatakan bahwa terlapor itu berhak untuk menerima SPDP. Tapi ini tidak. Beliau sangat antusias, bahkan memfitnah saya dengan pernyataan bahwa saya memblokir semua nomor pegawai, padahal saya balik dari Medan setelah menghadiri pemeriksaan atas dasar surat perintah dari Bapak Kajati Sumut atas laporan dari Kejari Tapsel bersama dengan Abangda Amiruddin Alamsyah Harahap yang merupakan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ini contoh sederhana adanya bukti upaya kriminalisasi terhadap saya. Dan selanjutnya terkait postingan saya. Next. Nah, inilah postingan saya. Dan di dalam persidangan pun 2 orang ahli, yaitu Bapak Effendi Saragih yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga yang dihadirkan oleh kami, alhamdulillah ahli langsung diperintahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tempat saya menimba ilmu, yaitu Prof. Markus Priyo, menyatakan dalam persidangan bahwa di dalam kedua postingan ini tidak ada melanggar unsur delik karena memang memenuhi kritik untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipidana sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mana menggeser penerapan delik formil menjadi delik material dalam arti yang negatif. Artinya ketika perbuatan memang mungkin dinyatakan memenuhi unsur tetapi di situ dilakukan untuk kepentingan umum, maka hapuslah sifat melawan hukumnya. Dan itu yang disepakati oleh 2 orang ahli dalam persidangan dan ada bukti rekamannya. Tidak ada kata-kata di situ, mohon maaf, berhubungan badan atau bahasa gaulnya, mohon maaf, ngentot, kentu, tidak ada. Adapun saya memang membuat tulisan itu, tetapi hanya tulisan dan tidak ditujukan untuk Nela Marcela, tetapi ditujukan untuk semua pegawai kejaksaan termasuk saya. Hei anak muda, saya mau katakan kayak gitu. Ayo, kalau kamu mau ngedugem, mau pacaran atau hubungan badan, itu urusan lu pribadi. Gue gak ikut campur, tapi tolong jangan pakai mobil dinas. Itu bukan untuk Nela Marcela. Tapi kenapa Nela baper? Ada apa ini? Yang bisa menjawab hanyalah Nela dan juga Kajari yang ada di belakang Nela Marcela. Next. Mungkin mohon dibatasi waktunya. Ketua. Inilah bukti flexing. Ketua, karena ini bukan ruang pengadilan. Iya, dari Nela Marcela. Dan langsung ke slide berkaitan dengan Pak, bukti dari intervensi. Pimpinan, santai saja Pak, tidak usah menggebu-gebu, santai aja. Iya, karena posisinya Pak, mohon izin Pak, sangat luar biasa intervensi itu terjadi, membuat saya ini jengkel dengan proses hukum yang ada ini Pak. Gini, ya kan? gini Pak, total tadi Bapak 15 menit bersama dengan tim PH. Dengan tim. Siap. Bagi ini dua ada, aja. Bagi ada dua proses aja. kriminalisasi yang di slide. Pimpinan, sebelum diteruskan, Ya. Saudara Jopi, hormati ruangan ini, bicara yang tenang saja. Siap Bapak. Ya. Tidak kata-katamu. Siap Bapak. Supaya semua mendengarkan ini. Siap Bapak. Tidak, mana yang pantas diucapkan, ucapkan. Yang tidak pantas, jangan diucapkan. Iya, karena ada di postingan itu Pak, kata-kata itu di sini. Anda Pak, mengatakan itu. Betul. Ya, ingatkan itu, lewat pimpinan, saya ingatkan saudara. Siap Bapak. Siap Bapak. Izin selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum berkaitan dengan upaya kriminalisasi sejak tahap penyelidikan. Di slide selanjutnya, next.
Di sini. Oke. Silakan kuasa hukum 5 menit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian yang kami duga terhadap saudara Jopi, di mana kami rasa memang dikriminalisasi sampai dengan diberikan perlakuan-perlakuan yang kurang layak menurut kami Bapak Ibu. Contohnya kita mempunyai penilaian awal kenapa kasus ini memang sengaja menjadi prioritas dan dikriminalisasi. Yang pertama itu di tanggal 21 bulan Agustus 2024, saudara Jopi ini dijemput paksa oleh Polres Tapanuli Selatan dan akan ditempatkan di Batalion C Brimob, Mako Brimob. Jadi adanya atensi seakan-akan Jopi ini seorang pelaku yang berhubungan dengan kriminal khusus ataupun aksi-aksi terorisme. Itu di awal. Tapi akan adanya perkembangan pada malam itu juga, Bapak Danyon Brimob dari Batalion C menolak untuk dilakukannya penahanan terhadap Jopi sehingga dialihkan di RTP Polres Tapanuli Selatan. Yang kedua, di tanggal yang sama, di tanggal 21 bulan 8 2024 kemarin, saudara Jopi diduga melakukan pelanggaran terhadap dugaan tindak pidana UITE. Tetapi yang bersangkutan ini dicari-cari kesalahannya berkaitan dengan tes urin narkotika. Sementara peraturan dalam Perka Polri itu yang berhak untuk memeriksa salah seorang yang bersangkut paut dengan persekutor atau narkotika itu BNN dengan Polri, tapi res narkoba. Nah, ini anggota reskrim berani menyuruh saudara Jopi itu untuk dites urinnya. Apa kausalitas dari UU ITE berkaitan dengan narkotika? Sangat kejam menurut kami. Jadi sampai dengan tahap penyelidikan, adanya intervensi dari salah seorang oknum dari kejaksaan berbicara terhadap penyidik pada waktu itu JW Pasaribu agar ditambahi pasalnya, dan kebetulan saudara Jopi ada juga di situ waktu memberikan keterangan. Jadi memang ada mekanisme, ada prosedur yang memang tidak layak menurut kami sampai terjadinya penuntutan, di mana kami menghadirkan saksi, ada cat yang ingin memberikan keterangan membantu terdakwa pada waktu itu, bahkan ditelepon langsung dari Kejaksaan Tinggi agar tidak memberikan keterangan itu di ruang persidangan. Ada apa intervensi-intervensi seperti ini? Kita Bapak Ibu mau mencari keadilan. Niat kami juga tidak ingin kita sebagai aparat penegak hukum itu memang saling serang menyerang. Kami hanya rindu melalui Jopi ada orang-orang yang memang betul-betul bisa menjadi warna-warni di kejaksaan untuk penegakan hukum dan kebenaran. Intinya aja Pak, intinya aja. Ya, mekanisme itu Bu, banyak sekali memang yang kami duga, dan setelah yang paling parahnya lagi pimpinan, setelah kita telusuri dari hasil Samsat, bahwasannya slide mobil bisa ditolong ditampilkan, izin. Slide terkait mobil mohon ditampilkan agar terang benderang ini semua. Next, terus next. Dua menit lagi Pak. Baik Bu. Siap. Next. Ya ini. Siap. Nah, bisa diterangkan sedikit bahwasannya setelah kita lakukan upaya pencarian dan penggalian fakta dari tim kita, bahwasannya mobil BK1918AL ini adalah plat palsu yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan karena kita temui atas nama orang lain, yaitu Sulaiman Ritonga. Jadi di slide berikutnya kalau kita perhatikan itu ada di mobil Innova. Bayangkan sekelas penegak hukum kita sudah berani melakukan hal-hal seperti ini, yang kami duga ini patut diduga agar menghindari pengisian bahan bakar minyak non subsidi. Dan terakhir Bu, mohon izin 1 menit lagi. Ini permasalahan absen saudara Jopi yang di luar kausalitas berkenaan tentang dugaan tindak pidana. Jadi patut kita duga sekarang kita telah melaporkan di Polda
adanya dugaan illegal akses yang dilakukan oleh Kajari pada waktu itu, di mana saudara Jopi sebagai seorang jaksa kemarin mempunyai kerinduan agar jaksa itu bisa melakukan peninjauan kembali terhadap putusan, ingin memperbaiki sistem peradilan yang dimana menurutnya jaksa harus memperoleh hak itu. Tetapi dengan berangkatnya Jopi kemarin ke MK, itu absennya dilakukan illegal akses oleh yang kita duga Kajari dengan tim IT dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Mungkin itu saja. Sedikit tambahan masalah apa yang 29 hari yang sempat viral. Cukup. Oh siap, terima kasih. Ya. Baik, dari Pak Jamwas, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, 20 menit bertiga ya Pak, silakan diatur. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang sama saya hormati, hadirin sekalian berbahagia. Kami menanggapi tadi ada dua permasalahan yang mengenai kriminalisasi, dan kriminalisasi yang disampaikan oleh Saudara Jovi sekarang prosesnya sudah pada persidangan dan sudah replik sehingga mungkin tuntutan putusan ada di minggu depan terhadap perkara ini, sehingga kalau substansi yang dibahas tadi Saudara Jovi itu sudah dibahas di pengadilan, sehingga kita tidak membahas substansi daripada permasalahan itu, karena pengadilan lah nanti yang akan memutus apakah itu kriminalisasi tidak kriminalisasi. Karena ini yang mengajukan permohonan untuk pelapornya juga adalah sebagai pribadi, bukan sebagai pegawai, karena dia merasa dirinya menjadi korban, dan itu jadi dialah yang melaporkan kepada polisi dalam rangka hak-haknya dia merasa dirugikan terhadap yang dilakukan oleh Saudara Yofi. Dan kebenaran itu atau tidak benarnya nanti pengadilan lah yang memutuskan, mungkin minggu depan sudah ada putusannya. Itu mengenai soal kriminalisasi. Sedangkan yang soal 29 hari, memang sudah ada putusan, Jaksa Agung belum memberi keputusan, sudah ada pemberitahuan kepada Saudara Jovi bahwa dia akan dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat karena tidak masuk kantor selama 29 hari tanpa alasan sesuai inspeksi kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan, khususnya aswas dari Kejati Sumut, dan juga sudah disetujui oleh pengawasan Kejaksaan Agung, dan itu sudah disampaikan terhadap keberatan Saudara Yofi terhadap pemberitahuan untuk dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat karena tidak masuk kantor 29 hari. Dia mengajukan keberatan dan akan mengajukan keberatan itu kepada Majelis Kehormatan Jaksa, sehingga silahkan nanti keberatan-keberatannya disampaikan di Majelis Kehormatan Jaksa, karena itu ada aturannya. Jadi biar nanti dia sampaikan, kalau dia merasa itu ada masalah lah, ada permainan di IT dan lain-lain, silakan diungkapkan di situ. Di Majelis Kehormatan Jaksa nanti akan ada majelisnya yang sudah akan kita bentuk untuk menyelesaikan keberatan dari akan dijatuhkan hukuman disiplin mengenai pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi itu saja mungkin secara garis besar yang dapat saya sampaikan, dan mungkin nanti ada penjelasan dari Pak Kajati mungkin lebih rinci. Silakan Pak Kajati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI dan yang terhormat semua anggota Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati Pak Sesjam, sekarang jadi PLT Jamwas, Kajari, yang saya hormati si Jopi, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cinta dan banggakan. Pertama saya mau menanggapi tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa ini seperti ada perseteruan. Saya pikir ini sebetulnya tidaklah besar-besar amat Pak, bukanlah suatu perseteruan yang sangat serius, karena semuanya kita sudah mengalirkan semua ini secara hukum yang berlaku di negeri ini. Dan kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa tambahan saja tadi saya sampaikan oleh Pak PLT Pak Jamwas bahwa intinya sudah masuk semua. Tapi walaupun dibantah sama si Jopi, seperti yang ini dua permasalahan yang dihadapi oleh
Saudara Jopi saat ini, yaitu pertama karena indisipliner, tidak masuk kantor selama 29 hari, dan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jamwas PLT bahwa sudah diberitahukan kepada Jopi pada tanggal 15 November 2024 bahwa usulan pemberhentian secara tidak hormat kepada Jopi dan sudah ditandatangani sama Jopi, dan sudah saya laporkan ke Jamwas pada tanggal 18 November 2024 atas isi dari tanggapan Jopi atas usulan tersebut bahwa beliau akan mengajukan keberatan yang nanti akan kita sidangkan di Majelis Kehormatan Jaksa. Kemudian mengenai tadi si Jopi mengatakan bahwa tidak ada kata-kata menghujat, tentu ini jaksanya kira-kira ini tidak ada kriminalisasi. Menurut saya, karena saya juga dilaporkan semua kegiatan dari sana, bahwa tadi ditayangkan, coba sekali juga mau minta ditayangkan tuh yang apa sih isi yang sebenarnya. Jadi tadi saya melihat apa yang ditayangkan oleh saudara Jopi itu sebagian kecil, jadi tidak lengkap gitu. Makanya semua sesuatu itu kita tahu ketika kita tayangkan secara lengkap. Coba lihat di foto-fotonya di sini di dalam dakwaannya, ya, saya akan singkat-singkat saja izin. Yang pertama, ya, di dakwaan pertama ini si Jopi memang mengatakan bahwa bagi rekan-rekan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan para penggiat anti korupsi di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Simpuan, apabila melihat pegawai perempuan yang hanya berstatus tata usaha ini mengendarai mobil dinas Pajero atau Innova Kepala Kejaksaan Negeri untuk pacaran atau keperluan pribadi, tolong dipoto dan kirim ke saya untuk saya laporkan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan. Kemudian berikutnya ada lagi kasarnya kalau mau pacaran sekedar ketemu atau malah, maaf Pak ini agak jangan sebut ya, ini sama pacar sekalian itu pakai kendaraan sendiri dan jangan menggunakan kendaraan dinas, apalagi kendaraan dinas pimpinan. Kemudian lagi postingan ketiganya ada mengatakan bahwa pacaran apabila mau sampai kira-kira berhubungan badan atau tidak saya sebutkan Pak ya, urusan masing-masing. Namun apabila untuk bertemu pacar alias pacaran menggunakan mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri, maka itu merupakan perbuatan melanggar perintah Jaksa Agung. Nah di sini kata-kata itu ini yang diambilnya. Jadi ada 6 slide, mungkin bisa ditayangkan. Nah di sini, nah ini kan tadi yang ditayangkan sama saudara Jopi ada 3. Ini sebetulnya ada 6, nah itu kata-katanya kita jaksanya mengambil dari apa yang ditayangkan di akun Instagram maupun akun TikToknya punya si Jopi. Jadi tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Makanya saya juga berharap kepada teman-teman semua, ya, jangan berkomentar dulu sebelum mengetahui secara menyeluruh, sehingga nanti kesimpulannya menjadi salah. Saya informasikan juga bahwa kepada pimpinan bahwa di sini saya lampirkan juga, nanti saya sampaikan ke pimpinan bahwa si Jopi ini dilantik sebagai jaksa pada tanggal 19 September 2023 Pak. Kemudian dinyatakan melaksanakan tugas di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan pada tanggal 16 Oktober 2023. Artinya baru setahun jagung Pak. Itu segera menggambarkan itu. Mungkin itu dari saya Pak. Nanti kalau memang diperlukan, saya kira ini sudah cukup lengkap. Dan seperti yang disampaikan Pak Jamwas tadi bahwa ya kalau memang pembuktian apakah ini dikriminalisasi apa tidak, ya silakan nanti kita lihat di persidangan. Tapi saya menilai dari laporan Kajari kepada saya sebagai Kajati, saya akan baca juga itu dan saya melihat bukti-buktinya juga. Ini di situ tidak ada kriminalisasi, tapi namun demikian kita akan buktikan saja nanti di pengadilan. Sekian, terima kasih Pak Pimpinan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan lagi? Pak Kadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR RI beserta Bapak Ibu seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Kajati Sumatera Utara beserta jajaran. Yang saya hormati Saudara Jopi beserta rombongan.
dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Saya akan menjelaskan secara singkat saja Pak, bahwa saya dilantik tanggal 4 November 2024. Jadi terkait perkara Jopi ini masuk saya setelah dilantik pada tahap tuntutan yang viral, katanya jaksa tuntut jaksa. Terkait ini saya tanya kepada staf, apa yang dimaksud saudara Jopi bahwa dia dikriminalisasi. Jadi setelah saya pelajari Pak, saya hanya bisa menjawab secara normatif bahwa saudara Jopi sudah menggunakan hak-haknya sebagai tersangka dan sudah diuji di pra-peradilan dalam putusan pra-peradilan nomor 11 PIT Pra 2024 PNPSP tanggal 26 September 2024 dinyatakan gugur. Berarti di sini sudah menggunakan hak dia sebagai tersangka. Yang kedua, kalau dikriminalisasi berarti dakwaan kita diuji lagi. Hak saudara Jopi sudah dia laksanakan dalam eksepsi. Dan dalam putusan sela nomor 326 garing Pitsus garing 2024 garing PNPSP tanggal 17 Oktober 2024 dalam putusan majelis hakim menolak eksepsi untuk seluruhnya. Jadi secara normatif apapun yang disampaikan saudara Jopi, hak-hak beliau baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa telah dilaksanakan dan telah diuji di pengadilan. Selanjutnya yang viral terkait masalah pembacaan tuntutan, disitulah saya baru bertugas Pak. Di situ memang sedikit ada keributan jaksa tuntut jaksa, dan dalam nota pembelaan kami sudah sampaikan juga kepada majelis hakim bahwa yang bersangkutan pertama sudah diusul pemecatan sebagai jaksa karena tidak masuk kantor 29 hari. Kedua, karena yang bersangkutan ditahan maka diberhentikan sementara sebagai ASN seperti tadi yang sudah dibacakan Pak Kajati. Lalu kami menyatakan keberatan bahwa sesuai ketentuan pasal 230 ayat 2 KUHP yang bisa menggunakan pakaian dinas adalah jaksa penuntut umum, panitera, majelis hakim, dan penasihat hukum. Sedangkan saudara Jopi statusnya sebagai terdakwa. Keberatan yang ketiga kami sampaikan equality before the law, bahwa semua sama di hadapan hukum. Jadi status Jopi yang memakai pakaian dinas bukan sebagai penuntut umum tapi sebagai terdakwa. Dan alhamdulillah tadi malam dalam replik kami saudara Jopi sudah tidak menggunakan pakaian dinas lagi. Jadi putusan nanti mungkin tanggal 26 November hari Selasa. Itu aja yang bisa saya sampaikan Pak secara normatif. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana? Ini dari mana? Dari Kejaksaan bukan? Yang jaket merah dari mana Pak? Hah? Oh, oke. Oke, teman-teman langsung pendalaman ya dari Nasdem Pak Rudi Yanto Lalo, silakan. Ya. Terima kasih Ketua, Pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati. Tentu yang saya hormati di sini hadir Pak PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan, Pak Febri, Pak Kajati beserta jajaran, dan kalau saya bisa menyebut mungkin pengadu ya, bukan pengadu, Pak Jaksa Jopi ya. Kalau melihat membaca sepintas kronologis dari permasalahan ini sampai heboh se-Indonesia Pak. Instagram pribadi saya maupun WhatsApp saya viral curhatan mungkin Pak Jopi ya, dan itu diteruskan berkali-kali sehingga ini bagi saya koreksi bersama insan kejaksaan saya kira, karena ini pasti kalau urusan mobil dinas, himbauan ya, kemudian ada pegawai tata usaha, saya tidak mau masuk lebih jauh mendalami itu Pak, karena apa ya, hebat sekali Komisi 3 Pak, betul-betul ini aspiratif sekali Komisi 3 Pak. Kasus yang menurut saya
sepele bisa kita rapat hari ini, Pak. Nah, ini luar biasa Pak Ketua. Tapi ini mencoreng citra kejaksaan, Pak. Ya, betul kata Pak Jamwas tadi, ini lagi berproses pemeriksaan di pengadilan untuk kasus pidananya yang dituduh kepada Pak Jopi. Tapi terlepas itu, DPR ini bukan tempat pengadil, Pak. Tapi kita cari solusi terbaik, Pak. Kalau kejaksaan punya jiwa korsa, Pak, jiwa korsanya itu solidaritas dan soliditas untuk kebaikan dan kebenaran. Ya, jadi kalau sesama oknum kejaksaan ini saling menyerang, saling di sosial media, ini tontonan tidak menarik bagi kami. Publik ini lucu-lucuan, yang mungkin masalahnya ada masalah pribadi kah, masalah lain kah, ya itu kan kembali ke mensreanya, niatnya. Dan niat saudara Jopi memposting seperti itu kita tidak tahu niat benarnya seperti apa, hanya Pak Jopi yang tahu. Murni himbauan moral kah, atau ada apa misalkan? Kita tidak mau masuk di situ. Saya berharap Pak Jamwas, ini juga kritik kepada pimpinan kejaksaan. Kadang-kadang begitu viral, ada masukan, kritik, himbauan, tidak senang dengan masukan-masukan yang lain ya. Di beberapa kasus tiba-tiba dicari salahnya ini jaksa, dicari salahnya penegak hukum ini. Tidak masuk kantor lah 29 hari misalkan, berapa hari dicari-carilah. Ini persis ketika RDP Rudi Soik, polisi di NTT membongkar kejahatan. Mungkin karena kejahatan ini ada yang membackingi petinggi, dicari salahnya. Kita juga tidak mau begitu, Pak. Saya berharap pimpinan RDP ini menjadi koreksi bersama. Tadi Pak Jamwas mengatakan masih ada sidang majelis kehormatan jaksa. Ya, siapa tahu pimpinan masih ada upaya-upaya, ya duduk bersama lah ini. Sekarang kan kejaksaan restoratif justice, ya kan? Kenapa tidak dicoba itu? Panggil korban, panggil pelaku. Duduk, jangan kita mempermalukan institusi, malu-maluin saja ini. Jaksa ini adalah alat negara dalam penuntutan, dia jaksa pengacara negara, Pak. Ngapain ribut urusan-urusan pribadi misalkan? Ini tontonan yang tidak bagus, Pak. Jadi mohon supaya Pak Jamwas bisa dicari solusi lah, duduk bersama lah ini. Ini kalau ribut-ribut terus saling membongkar apa ya, malu kita sebagai insan penegak hukum. Kira-kira begitu pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pimpinan, apa Pak? Ada apa Pak? Kalau boleh izin sedikit, di sini kebetulan si korbannya, ini sebetulnya bukan antara lembaga dengan lembaga Pak, ini ada korbannya. Si korbannya saya lihat di belakang ada Pak. Nanti dulu Pak, nanti dulu. Baik, Pak. Terima kasih Pak, itu saya masukkan saja Pak. Makasih. Saya lagi mimpinnya potong-potong. Pak Inca, silakan. Makasih pimpinan Komisi 3 yang saya hormati dan kawan-kawan Komisi 3 yang terhormat, Pak Jamwas, Kajati dan seluruh jajaran, Saudara Jaksa Jopi dan para penasihat hukum. Saya berterima kasih dan respek kepada pimpinan Komisi 3 yang merespon ini, tadi sudah disampaikan sahabat-sahabat. Yang kedua, sebelum saya teruskan ini, tadi saya potong ya Jovi, saya ingatkan bukan soal memotongmu bicara, tapi potong yang nggak perlu diucapkan, toh sudah ada. Ini soal etika dan tata krama ya. Kita hormati ruang sidang ini, mana yang boleh diucapkan, mana yang tidak, toh kita punya bahan ya. Ke depan sebagai anak muda yang penuh energik, tenang saja, sampaikan begitu. Kalau belajar ketenangan, kami di sini bicara 5 menit, mendengarkan bisa sampai 22 jam. Jadi biasa itu kami mendengar, tapi kalimatnya boleh keras, boleh, tapi ada yang pantas, ada yang tidak pantas ya. Ini untuk Anda sebagai anak muda, anggap saja saya kakakmu saja. Pimpinan, saya kira terima kasih Jamwas hadir di sini. Saya tidak melihat ini kasus antar yang kecil ini, tidak. Saya ingin ini menjadi catatan kita semua di pengawasan kita. Saya menyesalkan kasus ini keluar dari rumah kita. Saya menyesalkan ini.
baik itu ke pengadilan atau tidak ke pengadilan. Saya menyesalkan itu. Tadi sudah diangkat, berkali-kali kita ngomong restoratif justice. Jaksa Agung itu dapat penghargaan tingkat dunia di Eropa Timur karena berhasil restoratif justice-nya yang bermitra dengan kami di Komisi 3 ini. Masa iya urusan kayak gini, dan bukan dalam konteks pidana atau kriminal yang sangat berbahaya, membahayakan negara. Ini urusan dua anak muda saja kalau dilihat dari substansinya. Tapi dari rumah besar kejaksaan, saya setuju dengan pimpinan membuat RDPU ini. Apalagi tagline kita itu apa? Berakhlak, bangga melayani bangsa. Nah, yang kita omong ini bukan akhlak. Sedih saya sebagai mitra ngelihat kasus ini, sedih sekali. Waktu kita habis bicara tentang bagaimana jaksa sebagai penuntut yang mengembalikan uang negara triliunan, itulah yang seharusnya kita tempatkan. Dan saudara Jopi, Anda baru beberapa hari, kira-kira begitu ya, butuh kesabaran sedikit. Siapa tahu Anda punya masa depan yang baik. Menjaga diri jauh lebih baik daripada terus mengumbarnya. Media sosial itu sekarang dianggap menjadi seolah-olah maha benar dan maha berkuasa. Tadi sahabat-sahabat saya tadi bilang, semua kita keganggu masuk ke lini masa kita semua. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, Pak Jamwas, pimpinan saya mengusulkan, saya tidak yakin kasus seperti ini satu-satunya. Kita membaca juga banyak sekali kasus-kasus di internal kita, itu harus kita akui, Pak Jamwas. Ya, di Sumatera Utara pun Pak Kajati banyak kasus seperti ini. Masih ingat jaksa kita yang di Batubara setengah mati kita waktu itu. Masih banyak jaksa-jaksa yang perilakunya unprofesional dalam menangani perkara, dan itu yang harus kita jaga. Jadi saya sebelum nanti masuk ke pokok perkaranya, saya minta izin pimpinan rapat khusus dengan Jamwas untuk mengecek, mencari tahu, menerima laporan berapa banyak jaksa-jaksa kita yang unprofesional, supaya tahu kita cara memperbaikinya ke depan. Dan Jamwas, saya tidak ingin ini hanya sekedar pajangan saja Jamwasnya. Kita perlu juga lah kali-sekali juru bicara Kapus Penkumnya kita itu bicara juga internal kita gitu, supaya kita bisa dapatkan. Itu satu. Nah, sekarang yang kedua, kalau saya ikuti tadi itu, baik yang dipaparkan Bung Jopi dan Pak Jaksa Tinggi ya, Pak Kajati, udah jalan begitu. Saya nggak suka baca substansinya, tapi saya membayangkan pertama kali selama saya hidup, boleh saya lihat baju kebanggaan adiaksamu itu diadili di depan persidangan, yang biasanya kau menuntut, kau yang dituntut. Itu saya tidak terima. Situ poinnya nih. Karena itu Pak Jamwas, Pak Kajati, berundinglah. Jopi akan selalu memakai bajunya itu. Tadi meskipun disampaikan ini perkara orang pribadi, bukan jaksanya, tapi dia memakai baju itu. Boleh ditampilkan kalau boleh dilihat. Sedih, Pak. Apa harus gitu kita ini? Lalu sahabatnya di sebelahnya menuntutnya. Wah, gila ini. Karena itu saya terima kasih kepada pimpinan Komisi 3. Ini sesuatu yang sangat serius di dalam internal Kejaksaan Agung. Serius sekali. Buat saya itu serius. Nah, oleh karena itu pimpinan, kalau boleh saya mengusulkan, Jamwas ambil alih ini perkara, selesaikan baik-baik, dan kemudian jadi pesan moral kepada seluruh insan kejaksaan, terutama yang muda-muda ini, agar tak terulang lagi. Bagaimana kasus ITE-nya? Saudara-saudara sekalian, saya ingin menjelaskan ini. ITE, apa itu singkatannya? Informasi dan Transaksi Elektronik. Dulu undang-undang ini kami bikin, DPR yang bikin, waktu itu saya masih jadi aktivis. Ini hanya undang-undang transaksi elektronik untuk mengatasi ATM yang menggunakan transaksi uang dari luar negeri miliaran untuk membiayai terorisme. Lalu kita tambah kata I di depannya, informasi, dan transaksi elektroniknya jadi hilang.
Dikit-dikit informasi diadili, dikit-dikit informasi diadili. No, pengadilan itu terlalu hina itu untuk mengadili hal-hal yang kecil ini. Cukuplah di MKJ ya. Di kami di DPR ada MKD kami. Pak Kajati, Pak Jamwas, tarik ke MKJ-nya. Selesaikan di situ. Toh ada rule of the game kita. Sekali lagi saya lewat pimpinan saya minta Jamwas, tidak ada lagi jaksa yang diadili di pengadilan dengan menggunakan pakaianmu yang dibiayai negara itu. Saudara Jopi ingat ya, Anda dibiayai negara, diberi undang-undang. Kami menyetujui perubahan undang-undang kejaksaan, memberi power yang lebih. Tapi dilakukan seperti ini. Kita tidak terima itu. Nah, karena itu kesimpulan saya, jika dibolehkan pimpinan, ini koreksi ke Jamwas, koreksi ke Jaksa Agung, ke dalam. Nanti akan kita adil lagi. Tapi kasus ini, bijaklah sebagai orang tua. Anak muda ini tadi Pak. Tapi saya ingatkan saudara Jopi ya, mulutmu harimaumu. Kau yang menggalinya. Apa hebat kau? Kenapa mesti kau masukkan di TikTok itu? Lapor baik-baik saya sudah. Ada nggak sekolah jaksa bicara kalau ada kau temukan kau taruh di TikTok atau di medsos? Tak ada itu. Kenapa harus ke situ? Nggak bisa kau jumpa. Ketemu Pak Kajati, ketemu. Ya. Jadi jangan kau masukkan. Kalau itu kau masukkan, kau melanggar, mengadili, menghina jubah baju yang kau pakai itu. Bukan itu Korps Adiaksa yang saya tahu. Coba baca kode etik kalian. Masih hafal kau itu? Boleh nggak menyampaikan itu keluar? Masih banyak cara lain untuk kita pakai itu. Nah, saya tidak mengadili berat sebelahnya, tidak. Saya mengadili atau menyatakan rumah besar kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi sampai Kejari di Sidempuan. Meski kau baru Pak Kajari, ya sudah harus kau selesaikan ini. Pak Kajati supervisilah dengan baik. Pak Jamwas bijaklah, berakhlaklah menjaga Korps Adiaksa ini. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Ya, tadi Pak Kajati menginformasikan ada pihak yang merasa dirugikan ya atas tindakan. Saya pengen tahu yang mengajak beliau ke sini siapa Pak? Yang menghadirkan siapa? Kita tolong Mbak, ya diundang oleh siapa Mbak? Orangnya ada? Yang mana orang? Ya yang menghadirkan ke sini siapa? Diundang oleh siapa gitu? Apakah Anda diundang? Enggak Pak, silakan duduk. Baik. Jadi gini, apakah teman-teman saya pikir kita bisa saling menghormati ya, walaupun kami ini cuma ketua Komisi 3, kami ini punya prosedur. Kalau ingin merasa misalnya lebih baik mengajak pihak lain ya yang ada kaitan dengan apa yang sedang dirapatkan di sini, bisa dengan ke sekretariat diusulkan, Pak kayaknya kurang imbang ya, kalau hanya pihak Jovi yang hadir, pihak yang merasa dirugikan kalau bisa dihadir, kami pasti akan akomodir ya, karena nggak mungkin datang ke sini Pak tanpa ada yang mengajak gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kami tetap menghormati ya. Lain kali mekanismenya seperti itu Pak, kita kedepankan ya, saling menghormati sesama kita Pak, institusi masing-masing. Silakan Mbak, mohon maaf Mbak, kalau berkenan ada yang ingin disampaikan, kami berikan kesempatan ya, silakan Mbak. Ada yang disampaikan, silakan. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya amat hormati anggota Komisi 3 DPR RI beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Perkenalkan, nama saya Naila Marcella, seorang staf pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, pimpinan. Izin pimpinan, saya hanya ingin menanyakan kepada Jopi yang tadi kalau katanya mengkritik saya pimpinan, saya hanya golongan 2A di Kejaksaan RI ini, saya hanya golongan 2, pangkat terendah di instansi Kejaksaan
pimpinan. Saya tidak punya kebijakan. Saya adalah bawahan Jopi di kantor. Apabila memang saya menurutnya salah pimpinan, tidak ada salahnya untuk dia membilang langsung kepada saya pimpinan. Tidak harus dimasukkannya saya di media sosialnya pimpinan. Saya di sini sangat merasa banyak dirugikan pimpinan atas postingan si Jopi terhadap saya pimpinan. Saya dicaci, saya dipandang rendah pimpinan. Saya sampai dibully di media sosial saya pimpinan atas postingannya yang berkata tidak senonoh terhadap saya pimpinan dan memposting muka saya di sosial medianya pimpinan. Di sini saya juga ingin mengatakan saya melaporkan ke kantor polisi, tidak ada intervensi dari siapapun pimpinan. Saya melaporkan ke polisi itu adalah atas dukungan dari keluarga saya pimpinan, dan saya melapor pun dikawani keluarga saya pimpinan. Terima kasih pimpinan. Silakan, apakah ada kuasa hukum atau keluarga yang mendampingi ingin berbicara? Silakan, nanti dulu, Bu. Jangan ditanggapin, Pak. Jangan dulu, ya. Dari pihak siapa, Mbak? Siapa namanya? Izin, Mbak. Izin pimpinan, saya Nela Marcella sebagai korban. Mbak Nela, apakah pimpinan. ada saat ini ada pendamping Mbak atau kuasa hukum yang ingin ikut menyampaikan ini pendapat? Izin pimpinan, tidak ada pimpinan. Oh, oke. Terima kasih. Ya, cukup pimpinan. ya. Sudah ini ya, cukup ya kesempatan diberikan ya. Oke. Berikutnya Pak Mangihut. Nah, ini dia sesepuh kita dari mantan Kajati ini. Yo. Siap. Mangihut the Dragon. Perintah Ketua. Ini sekarang diuji nih. Mau jeruk makan jeruk, tidak apa-apalah. Melihat jeruknya, kalau jeruknya jeruk sangkis enak. Kalau jeruk brastagi pun sekarang pun tak enak lagi. Sudah ada nggak enak jeruk brastagi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Ketua, dan rekan-rekan dari Kejaksaan Agung, Pak PLT Jamwas, Pak Kajati, Kajari, dan seluruh rekan-rekan yang hadir. Saudara Adinda Jopi Andrea dan juga penasihat hukumnya. Saya merasa lucu, ya, gelik melihat persoalan ini. Saya mantan jaksa dan juga pernah menjabat sebagai inspektur 2,5 tahun, inspektur pengawasan di Kejagung. Baru kali ini menemukan case seperti ini. Dan juga baru kali ini saya juga berjumpa seorang jaksa namanya Jopi Andrea yang berani, ya, mengkritik pimpinannya melalui medsos. Ini ada apa? Saya kira Adinda Yopi, kalau memang ada Anda tidak setuju, ada hal-hal yang tidak layak di kantor Anda atau tidak ada kenyamanan, saya kira bisa kau bicarakan dengan baik-baik melalui prosedur, kan sudah diatur itu. Di mana letak daripada satu tanggung jawabmu sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinan? Sebenarnya ini kau komunikasikan, tidak perlu menggunakan, ya, media-media untuk membangun opini lalu menyudutkan dan menyalahkan, ya. Ini yang terjadi, saya lihat, ya, ini yang terjadi. Ada apa? Kalau saya menilai nih pimpinan, saya lihat ini Yopi ini mungkin tertarik dengan Mbak Sana itu
gayung tak bersambut sehingga membuat sesuatu keonaran ini. Hebat ini, jadi kejaksaan dibuat menjadi sesuatu cinta yang tak bersambut. Luar biasa ini. Hebat ini, hebat. Tapi saya lihat juga kepala kejaksaannya juga tidak mampu menjembatani, membuat ini supaya bersambut gayung ini. Ini juga kalau andaikan Kajarinya melihat lirikan si Yopi ini kepada si Nela ini, saya kira nggak ada masalah ini. Udahlah, kau maulah ini jaksa, kau TU, udahlah, ayo ke penghulu, ada agak nanti gampang, kan gampang-gampang aja ini kan. Tapi ini saya kira enggak. Kalau saya Kajarinya waktu itu, nggak akan ada ini, ya, nggak akan kubiarkan ini seperti ini, ya. Ini cinta-cinta monyet yang harus perlu satu dukungan yang harus apa ini. Tapi ini kenapa menjadi dipertontonkan? Kenapa ini menjadi dibiarkan? Ya, ini saya lihat ini, saya jujur aja melihat yang ada ini. Tapi menjadi tontonan daripada seluruh masyarakat, ya. Mempermalukan juga institusi. Kau juga, Adinda, apakah enggak kau pikirkan itu? Kau sudah memakai uniform, kau enggak bangga. Kalau saya postingkan ini, siapakah yang merasa dirugikan? Kalaupun kau benci dengan Kajarimu, dengan Kajatimu, tapi hargai dong institusi. Saya 34 tahun, banyak pergumulan saya di kejaksaan ini. Saya tidak pernah melakukan itu. Karena saya taat ajas. Ya kalau di saya pimpinan ya sudah. Itu loh. Kalau kita sudah bertaruh, kalau kau cinta kita kejaksaan, jangan membuat seperti ini, apalagi kau masih seumur jagung. Baru 1 tahun kau jadi jaksa, udah berani kau membuat framing seperti itu, ya. Di mana wibawa kejaksaan kau bikin? Ya, saya kira nggak pantas, Adinda. Ya, berdalih kau seolah-olah mencari suatu keadilan, kerugian negara, menjaga uang negara, aset negara. Tapi gara-gara soal cinta yang kecil yang tersembunyi, ini nggak pas. Izin keberatan. Ya? Jangan kau dengarkan. Ya? Dengarkan. Jangan. Kau dengar dulu ya. Nanti bisa dikeluarkan. Dengarkan ini. Kau taat enggak? Dengarkan. Nggak boleh gitu. Dengar, ada pimpinan di depan. Kurang ajar ya pimpinan. Ada pimpinan di depan. Ada pimpinan. Ini. Ya. Jadi ini yang menjadi saya lihat tidak apa. Andaikan kau itu harus memikirkan, nggak perlu ini rame. Ada jaksa agung kalau kau nggak puas, ya, dengan perilaku dengan Kajarimu. Ini satu sisi yang saya lihat. Tapi karena ini persoalan, ya, ada pencemaran yang terganggu, ya, pribadi daripada si Nela tadi yang si pelapor dilapor menjadi ke undang-undang ITE. Ya itu saya kira Pak Ketua ini adalah hal yang juga biasa, yang berimbang. Tapi yang tidak kalah menarik juga, ya, ini juga saya minta juga mungkin koreksi dengan kita juga dengan kejaksaan, Pak Sejamwas PLT. Saya nggak tahu, ya, tadi sudah disampaikan beliau sudah dipecat gara-gara tidak masuk 29 hari, ya, dipecat dengan pengawasan. Ini dipecat kalau sepemahaman kita 46 hari berturut-turut akumulatif dalam 1 tahun itu dipecat dengan tidak hormat. Tapi kalau memang tidak dengan hormat juga dipecat 29 hari, sebenarnya juga harus kita juga berpikir masalahnya apa. Pasti ada masalah. Apakah ada niat dia melecehkan kejaksaan ini tidak masuk selama 29 hari karena sebab akibat karena apa terganggu? Kalau aku tolong ini diperhatikan dulu, ya, ini kita jangan terlalu kebablasan. Kalau saya, ya, bukan karena apa-apa. 29 hari dia tidak masuk, mungkin ada apa? Apakah karena kasus ini dia ada masalah dengan wirawiri atau kemana, ya? Atau niat yang sebenarnya dia tidak akan masuk melecehkan lembaga kejaksaan? Tolong kita pikirkan yang baik, jangan membabi buta. Aturannya seperti itu, 46 hari, ya,
akumulasi tidak masuk secara 1 tahun totalitas, itu bisa dipecat. Itu aturannya dengan kita. Tapi kalau selama 29 hari ini, apakah memang ia sudah, ya, ada apa ini juga? Tolong dikaji kembali, saya kira, ya, pemecatan ini, supaya kita adil. Kelakuan daripada DOP saya pun tidak setuju, ya, saya tidak setuju sebagai adiaksa yang muda, ya, yang baru begini-gini aja sudah ngelawan, sudah framing segala macam. Saya sudah setuju, tapi sanksi yang dilakukan ini, saya kira kalau memang sudah terbukti dan nanti akumulasinya dengan tidak masuk, ya mungkin saja baru dipecat. Tapi kalau sekarang dengan hanya 29 sudah dipecat, ini juga perlu kita tinjau kembali lagi, kita normatif aja. Oleh karena itu pimpinan, saya kira ini perlu kita berikan kepada kejaksaan supaya ke depan, ya mungkin tadi kalaupun ada tadi kalimatnya Yopi ada tekanan dari mana, bisa saja dia menyatakan itu, tapi kita ke fakta yang harus kita anukan, yang kita dasarkan. Kejaksaan tolong juga mengevaluasi, terus membuat pemecatan, ya, yang sudah terjadi, sementara juga dia masih proses peradilan yang dilaporkan, ya, dengan perkara undang-undang ITE. Saya kira demikian pimpinan, terima kasih. Ya, terima kasih. Sedikit aja nih Pak Jopi atau kuasa hukumnya. Jadi gini, ini di rapat sini, ya, rapat di sini ini ada mekanismenya, ada tata tertibnya, tidak bisa saling potong memotong, tuh nggak bisa, ya. Nanti diberikan kesempatan bicara. Jadi sebelum diberikan kesempatan bicara, jangan tekan mic, nggak boleh. Nah, sekarang saya mengkonfirmasi sedikit soal tidak masuk 29 hari itu seperti apa? Singkat aja, masalah itu aja yang dijawab. Ya. Izin masalah 29 hari yang mulia, di bulan Februari yang lalu Komisi 3 tahu pasti ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2024 yang mana saya sebagai pemohon berjuang membebaskan kejaksaan supaya pucuk pimpinan yaitu Jaksa Agung tidak dipimpin oleh anggota atau pengurus partai politik. Pada saat itu saya sudah diberikan cuti oleh Siti Kholijah Rahab selaku Kajari. Cuman yang mulia, ada perbuatan sewenang-wenang yang memenuhi unsur tindak pidana berupa illegal access dan pembuatan dokumen elektronik fiktif yang mana ada buktinya di sini dan saya sudah laporkan di Polda. Enggak, soal tidak masuk dulu. Iya, tidak di situ. Masuk itu benar. Jadi Anda itu nggak masuk. Tidak masuk, salah satunya dihitung ada 5 hari yang cuti sudah diberikan, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak dengan dokumen elektronik fiktif. Artinya gini yang mulia, kalau saya harus dipecat dengan adanya ini, dengan adanya dosen ini, maka Siti Kholijah Rahab harus dipidanakan. Brother, harus dipidanakan, Pak. Biar semua orang bisa dengar dengan baik. Siap. Ngomongnya pelan-pelan gitu loh. Siap. Gimana? Artinya begini, kalaupun memang saya harus dipecat karena memperjuangkan itu, kan ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh Riki Tohom Pasaribu sebagai Kasidatun dan juga Kajari. Jadi harus dipecat dan dipenjarakan juga Kajari yang lama itu yang mulia. Anda tuh harus biasa mendengar dulu, jangan hanya ngomong gitu loh, ya. Dengar nih baik-baik. Tadi kan dibilang berapa hari, Pak? 29. 29 hari. Aturannya gimana, Pak Ses Jamwas? Ya. Tidak masuk nih aturannya seperti apa? Siap. Berdasarkan PP 94 tahun 2021, apabila secara bukan berturut-turut, secara akumulatif dalam 1 tahun tidak masuk tanpa ada keterangan yang jelas selama 28 hari, maka hukumannya diberhentikan dengan dihormat. Oke, cukup. Jadi 28 hari dibilang Pak Ses Jamwas, ya. 29. Faktanya kata Jopi ada 5 hari diantaranya, ya. Berapa hari yang Anda cuti? Izin yang mulia. Ya. Ada 5 hari yang saya sudah cuti diterbitkan, tiba-tiba terjadi illegal access. Oke lah, itu dianggap cuti, ya kan? Itu harusnya dianggap cuti. Harusnya cuti. Kalau dikurang cuti itu masih memenuhi syarat nggak? Jadi berapa hari? Tidak memenuhi syarat. Jumlahnya berapa hari yang Anda tidak masuk? Berarti 25. Tapi ada gini yang mulia. Ya, 25 itu kenapa nggak masuk Anda juga? Izin menjelaskan. Jadi di bulan April saya bertemu dengan adik iparnya dari Bapak Sufmi Dasko, yaitu Bapak Rida Mantovani selaku Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejagung, bahwa beliau menyampaikan merestui saya berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi dengan berjanji akan menghubungi Kajari ketika ada panggilan sidang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ketika ada panggilan sidang, ternyata Kajari pun
tidak memberikan atau tidak memfollow up adanya panggilan sidang tersebut. Tapi saya memilih untuk oke, saya nakal, saya akui saya nakal, tapi nakal saya itu untuk jihad konstitusional, untuk mengembalikan kewenangan jaksa, mengembalikan kewenangan. Jadi Anda waktu itu alasannya ikut sidang ke MK gitu? Iya. Tapi belum dapat cuti, tapi ikut sidang ke MK. Iya, tapi karena di bulan Aprilnya Bapak Rida Mantovani di hadapan saya mengatakan akan membackup dengan menghubungi Kajari langsung, karena ini berjuang untuk penguatan kewenangan dan kedudukan kejaksaan. Ada saksinya saya berjuang di MK. Oke, udah cukup ya.